Assalamualaikum warahmatullah. Surat dari Dost Muhammad Sahib ada di hadapan saya. Ini adalah surat yang sangat menarik mengenai daras kemarin, mencakup sebuah kejadian yang masyhur dalam sejarah jemaat yang tidak saya sebutkan kemarin, dan Dost Muhammad Sahib telah membuat pernyataan yang sesuai. Syamsul Ulama Said Mumtaz Ali Sahib lahir pada tahun 1860 dan wafat pada tahun 1935. Beliau termasuk salah satu ulama Indo-Pak yang paling terkemuka. Nama Syamsul Ulama Said Mumtaz Ali terkenal di seluruh dunia. Selama gerakan Syudi, ia berpikir bahwa siapapun yang melakukan pekerjaan paling efektif harus dibantu. Oleh karena itu, ini adalah pernyataan tertulisnya sendiri. Saya telah mengetahui melalui penyelidikan bahwa di bidang tabligh, keberhasilan terbesar telah dicapai oleh para mubalik Ahmadi. Oleh karena itu, saya berharap agar para wanita yang berlangganan majalah Tahzibun Niswan mau menanggung sendiri biaya seorang mubalik. Para wanita yang menjadi pelanggan majalah Tahzibun Niswan harus mengambil tanggung jawab ini, tetapi pada saat ini ulama kita mengumumkan bahwa orang-orang dari sekte Ahmadiyah semuanya adalah kafir dan kekufuran mereka lebih buruk daripada kekufuran Malkana Rajput. Perbuatan Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas terlihat tergenapi di sini. Mereka semua kafir dan kekufuran mereka lebih buruk dari kekufuran Malkana Rajput. Di era ini, tugas para ulama bukanlah untuk membuat orang lain masuk Islam, melainkan untuk mencap umat Islam tertentu sebagai kafir. Ini adalah era yang telah diperpanjang. Saya yakin tidak akan ada seorang muslim pun di dunia ini yang seluruh ulama dapat dengan suara bulat menyatakan bahwa dia adalah seorang muslim sejati. Anda dapat mencap siapapun sebagai kafir melalui ulama kami, tetapi jika Anda meminta mereka untuk mengubah orang kafir menjadi muslim, mereka tidak dapat melakukannya. Ini adalah kutipan yang sangat bagus yang beliau kirimkan. Lanjut ke ayat 58 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Pembahasan ayat ini masih berlangsung hingga waktu selesai. Mengenai penjelasan nikmat-nikmat surga, saya berbicara tentang lahum fiha azwajum mutahharatun, bahwa di dalamnya mereka akan mendapat pasangan yang suci. Apa yang dimaksud dengan mutahharatun? Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai ulama telah memberikan pencerahannya sebagai berikut. Imam Razi dalam
Tafsir Kabir Razi telah merangkum perkataan para ulama mengenai masalah ini, dan salah satu pernyataannya adalah firman ilahi yang berbunyi, lahum fiha azwajum mutahharatun, yang mengacu pada dua jenis kesucian, yang satu adalah haid dan nifas, pendarahan setelah melahirkan, dan yang lainnya adalah sucinya wanita dari segala kotoran duniawi. Mereka tidak akan haid dan terbebas dari nifas. Para ulama telah mengartikan wanita di akhirat sama seperti wanita di dunia dan terpaku padanya, serta mengatakan bahwa berbagai jeda yang ditegaskan syariat tidak akan berdampak pada mereka. Mereka memperolehnya dari ayat lain dari surah Al-Baqarah, walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan di dalamnya mereka akan mempunyai pasangan-pasangan yang suci sempurna, dan di sanalah mereka akan kekal. Mutahharah merupakan kelanggengan sehubungan dengan hubungan antar pasangan. Sekarang silahkan simak makna azwajum mutahharah. Kata zauj dapat digunakan untuk pria dan wanita. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Kalaupun kita lihat bunga, ada yang jantan dan betina. Mayoritas hewan yang berpasangan kita temukan jantan dan betina, dan keduanya disebut zauj. Oleh karena itu, zauj mengacu pada sesuatu yang lengkap yang terbagi menjadi dua, dan ketika satu bagian benar-benar selaras dengan yang lain, maka disebut zauj. Konsep laki-laki dan perempuan yang kita temukan di sini, kata zauj digunakan untuk keduanya dalam konteks yang sama. Penggunaan kata zauj yang digunakan dalam Al-Quran, jika kita mengambil penafsiran para ulama ini dan menganggapnya hanya untuk laki-laki, yakni dikatakan bahwa surga hanya untuk laki-laki dan tidak ada surga untuk perempuan, ini adalah konsep yang tidak adil, karena ayat-ayat lain dalam Al-Quran meniadakan gagasan semacam itu. Surga itu untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan bersama perempuan yang tidak haid dan terbebas dari nifas. Kemana para wanita itu akan pergi? Apakah tidak ada surga bagi mereka? Inilah pertanyaan yang muncul. Tapi itu hanya karena ketidaktahuan mereka. Mereka beranggapan bahwa apapun yang kita temukan dalam hubungan antar manusia di dunia ini akan ada juga. Ini benar-benar keliru dan merupakan kesalahpahaman. Dalam tafsir Al-Quran karya Maulana Maududi tertulis bahwa gadis non-muslim yang sudah dewasa tidak akan bisa masuk surga karena agamanya bukan Islam, dan tidak bisa dimasukkan ke neraka karena tidak melakukan kejahatan. Dan umat Islam seharusnya mendapat manfaat dari mereka. Selanjutnya, Maududi Sahih berkata bahwa akan ada taman-taman di luar surga di mana gadis-gadis muda itu akan dibesarkan. Dan jika Maulana Maududi atau para pengikutnya menginginkannya, mereka akan keluar sebentar dari surga untuk memenuhi hasrat hawa nafsunya. Ini adalah Quran versi mereka. Ini adalah tafsir mereka. Mereka hanya menyitir tafsir sagir dan tafsir kabir. Ada permusuhan yang melampaui batas dan kebodohan yang melampaui batas. Mereka dibesarkan dengan janji-janji surga tersebut, karena jika mereka menerima buku kita, mereka akan terbebas dari surga tersebut. Lantas akan pergi kemana orang-orang yang malang ini? Itu sebabnya poin ini dimasukkan dalam tafsir mereka bahwa zauj hanya mengacu pada laki-laki, dan kepada mereka akan diberikan wanita-wanita yang tidak akan mengalami keadaan seperti itu. Sekarang terbukti bahwa para wanita di sini tidak berpikir bahwa mereka akan pergi ke sana dan menjadi tipe wanita yang berhenti haidnya. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa merekalah perempuan di dunia ini. Sekarang kemanakah surga para wanita yang berpuasa? Menjaga kesucian diri, menjaga kesuciannya karena Allah.
dan membaca salawat siang dan malam. Poin sebenarnya yang telah saya sebutkan beberapa kali sebelumnya, bahwa konsep laki-laki dan perempuan tidak dikaitkan dengan jiwa. Ditemukan rujukan jiwa terhadap laki-laki, namun selain itu, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jiwa tidak mempunyai jenis kelamin. Namun kata ganti laki-laki digunakan untuk menunjukkan kepada mereka, untuk menyampaikan bahwa tidak ada kelemahan dalam jiwa-jiwa di mana pasangan lainnya menjadi dominan. Di sini, jika dilihat dari segi laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa laki-laki dominan dan perempuan didominasi. Dari sudut pandang Al-Quran, rujukan maskulin diberikan kepada jiwa agar tidak ada pemikiran ke arah kelemahan tersebut. Tetapi semua jiwa akan menjadi satu. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka akan terangkat dan Anda tidak akan bisa untuk mengenali mereka. Anda tidak akan mengenalinya dalam istilah-istilah ini, bahwa Anda tidak akan dapat mengenali bahwa ini adalah hal-hal di dunia ini, akan ada perubahan total, suatu perubahan yang sedemikian rupa sehingga pikiran manusia bahkan tidak dapat membayangkan dalam bentuk apa mereka akan diangkat. Mereka tidak akan dapat mengenali dirinya sendiri kecuali Allah memberi mereka kesadaran. Baru mereka akan mengenali dirinya sendiri. Dalam situasi seperti ini, semua jiwa di surga akan menemukan kesenangan secara bersamaan, dan kesenangan itu tidak bersifat seksual, tetapi spiritual. Inilah pokok bahasan yang karena ketidakfahaman mereka telah memutarbalikkan konsep surga. Mereka telah menciptakan surga sedemikian rupa sehingga tidak ada orang saleh yang mau memasukinya. Entah kemana wanita mereka dibuang, kemana cinta mereka pada dunia ini akan pergi. Hubungan mereka menuntut saudara perempuan, ibu, dan istri mereka menemui mereka di sana. Namun dalam konsep surga mereka tidak ada jejaknya. Kehilangan orang yang Anda cintai merupakan neraka. Mereka salah memberi label. Sekarang ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Pokok bahasan ini adalah tentang keadilan yang mencakup segala sesuatu, dan hal ini juga terlihat pada topik keadilan antara laki-laki dan wanita pada ayat sebelumnya. Bagaimana mungkin Tuhan yang begitu mengedepankan keadilan di dunia mengabaikan tuntutan keadilan di akhirat dan membeda-bedakan orang saleh yang mana laki-laki dan siapa yang perempuan? Maka ayat ini sangat relevan karena yang dibicarakan adalah pokok bahasan keadilan. Dan di dalamnya dinyatakan suatu prinsip yang konklusif untuk mengatur segala urusan dunia dan pemerintahan Islam yang bebas dari kesalahan. Tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan apapun. Ini adalah pokok bahasan yang selalu saya sampaikan di hadapan non-Muslim atas nama pemerintahan Islam. Lalu saya meminta mereka untuk memberitahu saya konsep pemerintahan apa yang lebih baik dari ini yang ada di benak Anda. Dan hingga hari ini belum ada satu orang pun yang menyajikan konsep pemerintahan yang lebih baik daripada konsep ini. Ini berisi pernyataan tentang demokrasi, namun demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang tunggal. Setelah pernyataan tentang demokrasi, Allah Ta'ala berfirman, silahkan bentuklah pemerintahan kalian sesuka kalian. Di dalamnya diikutsertakan juga musyawarah kalian. Keputusan harus benar, tetapi dengan syarat tertentu. Dalam demokrasi versi kalian, terdapat faksi politik.
kalian memberikan suara demi partai. Adapun dalam demokrasi versi Islam, tidak ada faksi politik. Setiap kali ada pemungutan suara, harus dilakukan dengan adil dan menyerahkan amanah kepada yang berhak. Terjemahan harfiahnya adalah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada orang-orang yang berhak atasnya. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kamu diberi wewenang atas manusia melalui amanah ini, maka berikanlah amanah itu kepada yang berhak atasnya, yaitu orang-orang yang mampu memikul beban amanah itu. Idza hakamtum bainan nasi, jika engkau diberi wewenang atas rakyat, antahkumu bil adl. Siapapun yang memilih Anda, siapapun yang tidak, perlakukan mereka dengan setara. Antahkumu bil adl. Memerintahlah semata-mata atas nama keadilan. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Dan sesungguhnya yang terbaik adalah apa yang Allah ingatkan kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Allah Maha mendengar, melihat segalanya. Surah An-Nisa ayat ke-59. Imam Raghib Asfahani mengatakan bahwa hakama mengacu pada menghentikan sesuatu untuk perbaikannya. Oleh karena itu, kekang disebut hakamatud dabbah. Karena kekang mencegah tunggangan menyimpang dari jalan lurus dan bergerak dari sisi ke sisi. Oleh karena itu, disebut hakam. Oleh karena itu, hakam mengacu pada sesuatu yang menuntun seseorang langsung ke jalan yang benar, seperti halnya tali kekang yang menuntun tunggangan ke jalan yang lurus. Itulah mengapa kekangnya disebut juga hakama. Seorang penyair berkata, Abani Hanifata, ahkimu, sufahaukum. Hai Bani Hanifah, pasanglah kekang pada mulut umatmu yang bodoh. Siapa yang bodoh di antara kamu, kekanglah mulut mereka. Di sini, ahkimu bukan berarti memerintah, melainkan kekanglah. Al-hukmu merujuk pada pengambilan keputusan tentang sesuatu, baik keputusan itu dibebankan kepada orang lain atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Dua orang yang adil di antara kalian harus mengambil keputusan. Entah mereka mempunyai wewenang untuk memaksakan keputusannya atau tidak. Apakah ada yang keberatan dengan keputusannya? Biarlah dua orang adil dari kalangan kerabatmu bangkit dan mengambil keputusan sesuai keadilan. Seorang penyair berkata, Fahkum kahukmuhu fatatil hayyi idh nadarat ila hamamis siya'in wardis samidi. Putuskan dengan adil seperti remaja putri yang secara akurat menghitung kawanan merpati yang masuk ke dalam air. Ada tertulis dalam mufradat, dan saya membacanya untuk menghormati. Kalau tidak, saya tidak tahu wanita mana yang menghitung berapa banyak merpati. Namun, apapun yang dia hitung, Imam Raghib mengatakan itu akurat. Oleh karena itu, karena penghitungannya akurat, maka keputusan diambil dengan adil. Imam Raghib menulis dalam mufradat bahwa kata hukum atau perintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kata hikmah. Setiap macam hikmah dapat diistilahkan sebagai hukum atau perintah, namun tidak setiap hukum atau perintah adalah hikmah. Jelas dan pasti bahwa setiap perintah yang diberikan belum tentu merupakan hikmah. Orang juga memberikan perintah yang bodoh, tetapi setiap hikmah dapat diistilahkan sebagai perintah. Ia memiliki kemampuan untuk diterapkan.
Di dalamnya makna perintah ditemukan dengan intensitas yang tinggi. Jika Anda menolaknya, Anda akan mengalami kerugian. Hakam mengacu pada hakim yang cakap dan adil. Penekanan pada kata ini, yakni hakam, lebih banyak dibandingkan pada kata hakim. Hakam, hakaman adalan, telah digunakan baik untuk Imam Mahdi maupun Al-Masih dalam nubuatan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan bahwa kata hakam digunakan untuk menekankan keseriusan dibandingkan istilah hakim. Orang yang sedemikian rupa cakap dan adil, sehingga tidak ada keraguan melakukan kesalahan. Ketika mereka duduk untuk mengambil keputusan, mereka melaksanakan keputusan yang benar dengan kekuatan yang besar. Di dalamnya terkandung makna hiperbola, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, "Afa ghairallahi abtaghi hakaman." Katakanlah, apakah aku harus mencari hakim selain Allah dan mengambil keputusanku di tempat lain? Nah, dalam pembahasan keadilan, Imam Raghib menulis, yang dimaksud dengan keadilan adalah membagi secara merata. Membagi dengan adil, sehingga kedua bagian menjadi sama, dan tidak boleh ada perbedaan sama sekali. Artinya, memberikan hak masing-masing. Jadi, ketika mendistribusikan hak, muncul konsep keadilan. Ketika hak-hak diberikan, maka keadilan harus ditegakkan. Dan ini adalah aspek utama dalam pemerintahan Islam. Itu akan selalu berjalan dengan keadilan. Siapapun yang menghasut pemerintah akan dilupakan dan diperlakukan sama. Cara pemerintah dijalankan adalah melalui keadilan. Semua akan diberikan bagiannya. Oleh karena itu, Al-Quran menyatakan dalam hal ini, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Artinya, wahai umat Islam, ketika kamu menjadi penguasa, jangan biarkan permusuhan terhadap kelompok manapun membuatmu bersedia untuk menyimpang dari keadilan. Menaati keadilan lebih dekat dengan kebenaran, dan jika kamu menegakkan keadilan, maka akan berujung pada ketakwaan. Jika tidak, maka ketakwaan tidak akan tercapai. Tertulis dalam Aqrab bahwa al-adlu diddul jawri, bahwa keadilan adalah lawan dari kezaliman atau ketidakadilan. Saat ini terdapat berbagai jenis keadilan, namun Anda telah menyadari pentingnya keadilan tersebut. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan adil? Setelah itu, tidak perlu lagi pembahasan leksikon lebih lanjut. Mengenai ya'izukum, tertulis dalam mufradat bahwa istilah ya'izukum tidak mengandung arti nasihat umum untuk melakukan sesuatu atau tidak. Yang dimaksud dengan al-wa'z adalah teguran dan nasihat yang di dalamnya terdapat unsur rasa takut. Khalil telah menjelaskan maknanya, yaitu menyebutkan kebaikan dengan cara yang melembutkan hati. Na'imma ya'izukum bih. Ini muncul di akhir ayat tentang Allah Ta'ala. Di sini, tidak seorang pun boleh berpikir bahwa Allah Ta'ala memberikan nasihat yang begitu baik. Untuk itu terpulang kepada kita apakah akan menerimanya atau tidak. Itu kan hanya nasihat. Hadrat Imam Raghib menyatakan bahwa arti hakiki dan sebenarnya dari wa'az mencakup teguran dan nasihat. Ada juga teguran di dalamnya, tegas dan menimbulkan rasa takut. Khalil mengartikannya dengan menyebut kebaikan sedemikian rupa sehingga melembutkan hati. Lanjut ke ayat dan hadis tentang amanat atau kepercayaan. Di antara ayat-ayat tersebut berbunyi,
Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanata 'alas samawati. Apa kepercayaan yang disebutkan ini? Amanah merupakan suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang harus dipenuhi oleh manusia dalam keadaan apapun. Jika Anda mengabaikannya, Anda akan kehilangan tujuan penciptaan Anda. Al-amanat yang disebutkan di sini mengacu pada Al-Quran. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami telah mempersembahkan amanah, yakni Al-Quran, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abayna ay yahmilnaha. Dan mereka menolak untuk menanggungnya. Pada kata abayna, meskipun nampaknya mengandung kelancangan, yakni Allah Ta'ala telah memberikannya, namun mereka menolaknya, namun kenyataannya, mereka tidak menganggap diri mereka cukup layak untuk menanggung beban tersebut, sehingga mereka takut. Ini bukanlah sikap kelancangan, melainkan sebuah penilaian terhadap diri sendiri, dan dalam kapasitas tersebut, tidak ada seorang pun di dunia selain Muhammad, Rasulullah SAW, yang mampu mengambil amanah ini. Oleh karena itu, keengganan mereka meskipun nampak seperti penolakan, tetapi merupakan penolakan yang pantas. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab Al-Quran. Wah, hamalahal insan. Al-insan, manusia sempurna, menanggungnya. Betapa agung dan mulianya. Kita sering mengucapkan kharaj tahsin atau pujian, namun bagi Allah, kita tidak menggunakan kharaj. Oleh karena itu, tidak mungkin melebihi pujian manusia manapun. Kepercayaan ini yang ditolak semua orang, orang-orang yang paling terhormat, baik pemimpin dunia maupun pemimpin agama, setiap orang yang memegang posisi penting, ketika mereka mengenali identitasnya, menjadi takut untuk memikul amanah tersebut dan mundur. Namun seseorang harus mengambil kepercayaan ini, karena demi kepercayaan inilah alam semesta diciptakan. Karena itu, wa hamalahal insan, Muhammad Rasulullah SAW melangkah maju dan menanggungnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia zalim dan lalai terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, Muhammad Rasulullah SAW telah zalim terhadap dirinya sendiri dalam memenuhi hak amanah tersebut. Dia adalah zaluma yang melakukan ketidakadilan tanpa batas terhadap dirinya sendiri. Dia menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan tuntutan Al-Quran, dan terdapat tuntutan besar di dalamnya yang mengharuskan pengorbanan segalanya. Oleh karena itu, dia dipanggil zalum. Dan juga jahula, dia tidak peduli dengan akibatnya. Seolah-olah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku akan mengharamkan semua hal yang diperbolehkan atasku. Artinya, aku akan menjauhkan diri dari hal-hal yang penting bagi saya sebagai teladan. Hal-hal itu antara lain bisa dianggap sebagai kebajikan. Namun, beliau mengorbankan segalanya untuk seluruh umat manusia, setiap kelas, setiap jenis, sehingga mereka dapat melihat bahwa mereka juga dapat melakukan pengorbanan dari sini dan dari sana. Oleh karena itu, dengan mengikuti saya, mereka dapat memenuhi semua tuntutan Al-Quran dan melihat teladan saya di hadapan mereka. Dalam hal ini, dia adalah jahula. Rasa sakit yang menyengsarakan jiwanya memang benar, tapi dia tidak peduli penderitaan apa yang harus dia tanggung. Ini adalah ayat dari surah Al-Ahzab yang menjelaskan lebih lanjut ayat ini. Surah Al-Anfal ayat 28 juga membahas tentang konsep amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Nasihat itu, yang kelihatannya hanya nasihat, sebenarnya merupakan perintah yang sangat ketat, dan wa'az mengacu pada perintah itu, yang memaksakan kepatuhan yang ketat. Oleh karena itu, surah Al-Anfal ayat ke-28 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia, bila mana kamu mengkhianati amanah-amanahmu yang telah dipercayakan Allah kepadamu, mungkin kelihatannya remeh, namun hati-hati. Jika kamu mengkhianatinya, maka kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya. Masalah ini bukan merupakan masalah pribadi. Ini menjadi masalah ketaatan pada syariah. Oleh karena itu, Anda tidak berhak berkhianat, bahkan di lingkungan Anda sendiri. Jika Anda berkhianat di kalangan kecil Anda akan menjadi pengkhianat amanah Allah dan Rasul-Nya. Jadi konsep pengkhianatan itu berkaitan dengan perbuatan sekecil apapun, dan setiap orang yang tidak berkhianat mempunyai kemampuan untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika mereka berkhianat dalam hal-hal kecil, maka mereka akan menyimpang dari jalan yang benar dan menjadi pengkhianat Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, dalam ayat ini juga dibicarakan hal yang sama, yaitu an tu'addul amanati ila ahliha, menyerahkan amanah kepada orang-orang yang berhak atasnya. Dan disebutkan pula, innallaha ni'imma ya'izukum bih, dan sesungguhnya baiklah apa yang Allah ingatkan kepadamu. Ini memang nasihat yang bagus, tetapi nasihat ini harus ditindaklanjuti. Dalam surah Al-Ma'arij mengenai amanah tersebut, Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Maksudnya, merekalah orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janji yang diucapkannya. Mereka selalu mengawasinya agar tidak pernah ada kelalaian dalam diri mereka. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Kini, tema amanat atau kepercayaan secara bertahap dialihkan ke amanat yang bersifat rohani, yang memenuhi hak-hak amanah agama adalah mereka yang terlebih dahulu memenuhi hak-hak amanat mereka sendiri. Ketaatan pada janji amanat agama dilakukan oleh mereka yang terlebih dahulu berpegang pada janji amanatnya sendiri. Dan mereka adalah orang-orang bisyahadatihim qaimun, selalu jujur dalam kesaksiannya. Ketika Anda menjauh dari yang kesaksian karena dampak sesuatu, dampak dari satu pengaruh dirasakan saat ini, dan dampak dari pemerintahan lain dirasakan esok hari, dan kesaksian terus berubah. Begitu pula maknanya. Menunaikan cara orang-orang ini tidak mengetahui bagaimana amanah, dan orang-orang yang teguh dalam kesaksiannya, hum ala salatihim yuhafizun, adalah orang-orang yang juga menjaga salatnya. Ulaika fi jannatim mukramun, mereka yang mendapat kehormatan di surga. Mukramun, mereka akan dihormati. Ayat berikutnya adalah tentang sebuah perjalanan yang menyebutkan rihanum makbudah. Karena topiknya cukup kompleks dan memerlukan penjelasan mendetail, saya akan mengabaikan semua detailnya di sini. Jika kita mencari klarifikasi dari hadis mengenai hal ini, ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ketika amanah hilang, maka tunggulah hari kiamat. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa artinya hilang amanah? Rasulullah menjawab,
apabila suatu urusan dipercayakan kepada orang yang tidak mampu, maka tunggulah hari kiamat. Inilah hubungannya dengan pokok bahasan dalam ayat yang saya bacakan di awal. Mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak berkemampuan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lalu apa hukumannya? Menunggu hari kiamat. Penerjemah salah menerjemahkan kata qiyamah. Sebaliknya, kata aslinya seharusnya dibiarkan apa adanya. Fantaziris sa'ah. Tunggulah as-sa'ah. Nah, karena pengertian-pengertian yang salah telah diletakkan pada kiamat, dan kehancuran bumi yang terjadi secara tiba-tiba sudah mendarah daging dalam fikiran ketika kita memikirkan kata kiamat, maka dari itu, ada arti lain dari kata kiamat, selain menerjemahkannya as-sa'ah yang berarti qiyamah, akan mengakibatkan seluruh isi hadis menjadi campur aduk. Karena kesalahpahaman ini, banyak ulama muslim yang tersandung, berpikir bahwa karena hari kiamat atau sa'ah ditentukan dengan datangnya Al-Masih, maka ketika Al-Masih datang, maka hari kiamat juga akan datang, dan segalanya akan kacau. Seluruh dunia akan hancur. Namun dalam Al-Quran disebutkan tentang Al-Masih bahwa wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Al-Masih yang merupakan tanda-tanda sa'ah dan bukan tanda-tanda qiyamah, seperti yang difahami oleh para ulama. Dan siapakah yang pertama kali menandai terjadinya hari kiamat? Itu adalah Nabi Suci SAW. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqul qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Ketika beliau mengangkat jari beliau, saat itulah as-sa'ah. Saatnya sudah dekat. Oleh karena itu, meskipun begitu dekat, bagaimana ia bisa berpindah begitu jauh sehingga 13 hingga 14 abad telah berlalu. Al-Masih belum datang juga, dan sa'ah pun belum tiba. Oleh karena itu, setiap kali orang-orang ini bermain-main dengan Al-Quran, mereka kehilangan pandangan akan hakikat sebenarnya. Jadi di sini, ingatlah bahwa sa'ah yang sedang disebutkan, Al-Masih adalah tanda hari kiamat, dan Nabi SAW adalah tanda hari kiamat. Kecuali kedua Nabi ini, di seluruh Al-Quran, tidak ada Nabi lain yang ditunjuk sebagai tanda sa'ah. Betapa jelas pesannya, yakni pertama-tama Muhammad Rasulullah SAW, lalu Al-Masih yang akan datang mengikuti jejak beliau, yang pasti akan datang ke dunia ini, dan yang akan mengumumkan sa'ah, yakni sa'ah yang sama dengan yang dimulai oleh Nabi SAW. Artinya, perubahan yang menonjol, dan sebelum perubahan yang menonjol tersebut, juga muncul sa'ah yang negatif. Sementara itu, dunia dipenuhi dengan ketidakadilan dan penindasan. Namanya juga as-sa'ah. Dan terdapat indikasi yang jelas mengenai hal itu dalam hadis ini. Dengan kata lain, akan ada hari kiamat, namun dalam istilah tersebut bukan hari kiamat. Ketika para penguasa dan pemerintahan yang korup, penuh dosa dan tirani yang menindas hak-hak rakyat mulai bermunculan di dunia, tunggulah saat itu. Karena ada saat yang telah ditentukan bagi mereka yang akan membongkar seluruh sistem mereka. Ini akan menggulingkan rezim mereka yang menindas. Ini adalah masa yang tidak hanya berdampak pada komunitas beragama, tetapi juga komunitas non-religius. Sebab jika melihat sejarah perubahan dunia, ketika dunia dipenuhi dengan ketidakadilan dan penindasan, maka dari situlah muncul, saat itulah terjadi reaksi yang menghancurkan sistem yang korup dan tidak adil tersebut. Ini adalah aturan umum yang telah disinggung oleh Nabi SAW. Namun beliau menyebutkannya secara terbuka dan menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menunda waktu ini adalah ketika Anda memberikan suara dalam pemilihan, percayakan amanah kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk itu. Jangan memandang agamanya, afiliasi nasional, atau hubungan orang tersebut. Yang harus diperhatikan adalah apakah orang tersebut memenuhi tuntutan keadilan atau tidak.
Demikian pula dalam pemerintahan duniawi. Keadilan akan diawasi dengan cara yang sama, seperti dalam pemerintahan agama. और कोई रिश्ता नहीं देखना, ये देखना है कि वो अदल के तकाजे पूरे करता है कि नहीं। दुनियावी हुकूमत में भी अदल उसी तरह निगरान रहेगा जिस तरह दीनी हुकूमत में अदल निगरान रहता है। Sekarang dalam Muslim Kitabuz Zakat, bab pahala, बाब अमल खाजिल लिल अमीन wali amanat dan wanita ketika dia memberi sedekah dari rumahnya, dibahas pokok bahasan tentang menjadi bendahara. जानची होने के मजमून को बयान फरमाया गया है। Kebetulan saya teringat ada sebuah kitab yang seingat saya juga ada di Rabwah. जो जहाँ तक मुझे याद Dalam kitab ini telah disusun hadis-hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sebagian besar konsisten dalam susunan kata. वो रवायात इकट्ठी कर दी गई हैं, Tidak mungkin mengumpulkan semua hadis yang identik कर मिलती dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah buku. मुमकिन है कि तमाम ऐसी हदीसों को इकट्ठा किया जाए जो Jika demikian, maka hanya akan ada beberapa riwayat. Namun seorang penulis orientalis non-muslim asal Swedia telah berbicara dengan sangat bijak dan berpengetahuan luas. मुस्लिम Dia menulis buku ini dan meninggalkan wasiat mengenai buku ini bahwa semua buku yang saya tulis tentang Islam dan berbagai hal dihadiahkan kepada Universitas Uppsala. ये सारी कुतुब Buku ini juga termasuk di antara mereka. हुबूर पर लिखी हैं। ये उपशाला Syukurlah mereka melakukan kesalahan ini dan mereka tidak memperhatikan wasiat ini, lalu melelang buku-bukunya yang ditinggalkan orang tersebut. उनसे गलती हो गई। Menantu Maulwi Muhammad Ahmad Sahib Jalil, इस वसीयत पर गौर Nasir Parvez Parwazi Sahib, किताबों की नीलामी बुला दी। kemungkinan besar beliau memperoleh kitab ini जा रहा है pada saat mereka belum menyadari kesalahannya, दिल के dan दामाद kitab yang tersisa sebagai warisannya kini ada pada saya. परवेज परवाजी साहब, उन्होंने उस वक्त ये किताब हासिल Dia segera membeli buku itu, अभी उनको गलती dan segera setelah dia membelinya, और उसकी menjadi jelas bahwa किताब आज में telah terjadi kesalahan. Dan semua penjualan dihentikan. किताब खरीदी Sisa bukunya kini telah dipercayakan ke Universitas Uppsala. तमाम सेल बंद Oleh karena itu, kepercayaan yang menjadi milik kita telah sampai kepada kita. Mulai sekarang, jika Anda mengacu pada sebuah hadis, akan sangat mudah, dan Anda bisa menerimanya dari kantor saya. Artinya, hal itu bukanlah pelanggaran kepercayaan, melainkan pemenuhan kepercayaan. Tu'adul amanati ila ahliha, ये अमानत में untuk menyerahkan barang titipan kepada pemiliknya yang sah. रद्दुल अमानात इला अहलिहा। हज़रत अबू मूसा अशअरी से Diriwayatkan dari Hadrat Abu Musa Asy'ari सल्लल्लाहु अलैहि bahwa Nabi Suci SAW bersabda, कि सही seorang muslim sejati dan bendahara yang dapat dipercaya adalah वो है orang yang menjalankan perintah जाता है yang diberikan kepadanya dengan benar, dan kepada siapapun ditugaskan, dia menunaikannya dengan penuh sukacita dan keceriaan, mengingat itu adalah haknya, maka orang tersebut terhitung sebagai pemberi sedekah, sebagaimana halnya orang yang bersedekah. Hadis ini memberi kita wawasan yang luar biasa. Amin dan pewaris amanah yang sebenarnya adalah Rasulullah SAW. अमानत के वारिस Sekarang beliau telah memenuhi hak untuk percaya dan mengungkapkan segalanya dengan jelas kepada kita. अदा किया, Apa manfaat bagi kita jika kita memajukannya? हम इसको आगे चलाएं। Kita telah mengabadikan perkataan orang yang dapat dipercaya dan ihsannya di dunia. उसके एहसान को Oleh karena itu, ada dua aspek untuk melanjutkan pelestarian ini. Jika kita meneruskannya dan tanpa sengaja memasukkan kekurangan pada diri अगर हम इसको kita sendiri, और maka kita akan ditanya, नफ्स की मिलौनी शामिल करते sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dapat dipercaya di mata Allah, हैं, जिस तरह maka setiap pengikut beliau juga dapat dipercaya dalam lingkup tindakannya,
dan akan terhitung memenuhi hak kepercayaan, hak amanah, jika orang tersebut, seperti halnya Nabi SAW menyampaikan risalah kepada kita dengan hati-hati, dengan cara yang indah dan sempurna, terus menyampaikannya. Jika begitu, maka kita termasuk orang-orang yang menunaikan hak-hak amanah Rasulullah SAW. Jika ada kesalahan dalam hal ini, dalam hak ini, maka kesalahan itu akan mengutuk kita seumur hidup. Hadis ini menjelaskan hal ini, dan Nabi SAW juga memberikan contoh tentang seorang hamba di kesempatan lain. Jika seorang hamba membagikan sesuatu atas perintah tuannya dengan sukacita dan kebahagiaan, serta dengan keluasan hati, seperti yang diperintahkan oleh sang majikan, maka hamba tersebut juga berhak mendapat pujian. Dengan begitu, dia telah menunaikan hak majikannya dengan baik. Tetapi jika seorang hamba itu kikir, hatinya condong ke arah kekikiran yang ekstrim, sang majikan berkata kepadanya, lakukan sejumlah pekerjaan tertentu, namun dia hanya melakukannya sedikit, lalu berkata bahwa aku telah melakukan segalanya. Berarti, hamba tersebut menghalangi keluasan hati sang majikan dan harus dihukum atas kesalahannya. Oleh karena itu, hadis ini menjadikan kita semua sebagai bendahara yang bertanggung jawab menunaikan amanah harta yang dipercayakan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, harta karun inilah yang selalu berlangsung. Seorang nabi memenuhi hak amanah, adapun yang bukan nabi tidak. Hadrat Masih Maud alaihissalam menggambarkan hal ini sebagai berikut. Harta yang terkubur selama ribuan tahun, aku berikan sekarang, jika ada yang menginginkannya. Khazanah yang turun dari Allah, setiap nabi adalah amin atau penjaga amanah bagi khazanah tersebut, dan pada masa setiap nabi ada saja orang-orang yang melanggarnya. Nabi suci Muhammad SAW telah menggabungkan semua ajaran ini, dan dengan memperoleh berkah dari Nabi suci SAW, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjadikannya umum dan bersabda, ini adalah setetes air dari lautan sempurna Muhammad SAW. Harta yang aku berikan ini bukan berasal dari diriku, melainkan Yakatre Zibahar Kamale Muhammadast, setetes air dari lautan sempurna Muhammad SAW yang aku keluarkan, dan itu telah menjadi sungai bagi siapapun yang menginginkan bisa mendapatkan keuntungan darinya. Sehubungan dengan hal ini, para mullah telah mencapai puncak kepalsuan mereka dengan mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam mengklaim telah memperlihatkan 300 mukjizat, sedangkan hanya 30 mukjizat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Padahal, Hadrat Masih Maud alaihissalam atau pendiri Jemaat Ahmadiyah menyebutkan 300 tanda-tanda dan bukan mukjizat. Dan beliau meyakini semua tanda-tanda itu berasal dari satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan bahwa tanda-tanda ini adalah akibat dari setetes saja mukjizat Rasulullah tersebut. Begitu parahnya kebohongan yang berlebihan dari para maulwi, sehingga hak-hak kepercayaan sedang dibicarakan, namun mereka tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kepercayaan. Sekarang, ada beberapa poin mengenai asbabun nuzul. Saya akan cek dulu. Mungkin ada sesuatu yang layak untuk disampaikan. Ada satu riwayat yang terlintas di benak saya yang telah saya sebutkan sebelumnya mengenai kepala suku yang memiliki kunci Ka'bah. Nabi SAW memilihnya untuk diberikan kunci, namun ayat ini tidak membahas tentang dia. Ayat yang begitu luar biasa mencakup seluruh dunia
dan berlaku hingga akhir zaman. Mereka mengaitkan asbabun nuzulnya dengan individu tersebut. Ini merupakan bentuk kezaliman yang besar terhadap Al-Quran. Kata al-amanah atau kepercayaan telah digunakan untuk Nabi Muhammad SAW yang memenuhi haknya. Dan di antara hak-hak tersebut, ada hak kecil yang bersifat individual yang ia penuhi. Seolah-olah mengalihkan perhatian dari pemenuhan hak universal tersebut, para ulama menceritakan bahwa ayat ini diturunkan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Poin asbabun nuzul ini telah diuraikan oleh Allamah Wahidi Sahib, dan kemudian ia menulis, pertama, hal ini dipercayakan kepada Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu, ayat ini diturunkan. Kemudian, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu sambil meminta maaf. Beliau bersabda, berikanlah kepada Utsman. Mendengar hal ini, Utsman berkata, Ali, kamu telah melakukan ketidakadilan yang besar sebelumnya. Ini semua adalah kisah yang dibuat oleh Allamah Wahidi. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Ia mengatakan, pada akhirnya Utsman berkata, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat itu dia belum beriman kepada Rasulullah SAW. Sebagai akibatnya, beliau beriman. Kemudian Jibril alaihissalam datang dan berkata, selama rumah Allah masih ada, kunci dan pengelolanya akan tetap berada di tangan keturunan Utsman. Demikianlah yang terjadi sampai hari ini. Allamah Syaukani, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terkadang beliau menyatakan hal-hal yang sangat baik, dan hendaknya itu disampaikan dengan pujian dan doa. Beliau menyatakan bahwa ayat ini adalah salah satu induk dari semua ayat yang mencakup banyak perintah hukum. Sekarang, di satu sisi kita melihat kejadian Utsman, dan di sisi lain kita memiliki penjelasan tentang keagungan dan keluasan ayat ini dalam kata-kata Imam Syaukani. Beliau bersabda bahwa ayat-ayat yang merupakan induk dari ayat-ayat yang lain merupakan ayat yang di antara ayat-ayat tersebut sangat mulia. Ini juga merupakan ayat yang sangat mulia di antara para ibu dari semua ayat karena mencakup banyak perintah hukum. Sebab, dalam ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia mengenai segala amanahnya. Sekarang Anda sudah mendengarkannya, kan? Apa yang kita sampaikan, Hadrat Imam Syaukani telah memahaminya dengan jelas dan menguraikannya di masa lalu. Kemudian, dalam menyebutkan 3 ulama, beliau mengatakan bahwa menurut mereka, yang disapa di sini adalah para penguasa Islam. Namun menurut Allamah Syaukani, tidak hanya penguasa yang disapa, melainkan seluruh umat Islam di dunia akan ditanya tentang amanahnya masing-masing. Dan mereka semua disapa di dalamnya. Beliau bersabda bahwa yang pertama-tama dan terutama ditujukan kepada para pemimpin di sini, dan diperbolehkan untuk mengatakan bahwa pada awalnya penerapan ayat ini akan diterapkan pada para penguasa dan secara bertahap juga pada rakyatnya. Tahukah Anda bahwa hadis hafalan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi ini benar, kan? Ini adalah pokok bahasannya. Nabi SAW bersabda bahwa di antara kamu masing-masing adalah penggembala.
Seorang penggembala bertanggung jawab atas kawanannya dan dia bukanlah pemiliknya, tetapi dialah yang ditanya mengenai hal itu. Beliau menguraikan lebih lanjut dan berkata, setiap suami bagaikan gembala bagi istrinya, dan setiap istri bagaikan gembala bagi anak-anaknya. Secara bertahap, status setiap orang dijelaskan. Dan kemudian Nabi SAW bersabda bahwa ini semua bukanlah milikmu, melainkan milik Tuhan. Mereka telah diamanahkan kepadamu. Oleh karena itu, satu-satunya tugas Anda adalah bersiap menjawab. Setiap orang pasti akan ditanya. Setiap orang adalah amin. Dan Nabi SAW adalah amin bagi kita semua. Kapanpun beliau menyampaikan pesan, beliau akan bersabda, sudahkah saya menjelaskan apa yang saya maksud? فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَيْبَ. Ketika mereka telah memahami permasalahan itu secara utuh dan mengakuinya, sambil berkata, ya, wahai Rasulullah, saat itu beliau bersabda, sekarang engkau telah menjadi aminku. Barang siapa yang hadir, hendaknya menyampaikan risalah kepada yang tidak hadir. Dengan demikian, ayat ini merupakan ayat yang sangat agung. Sebagaimana diutarakan Imam Syaukani, ada banyak ayat yang menjadi induk, yang menjadi sumber tumbuhnya ayat-ayat lain. Namun ayat inilah yang mencakup keseluruhan Al-Quran, seluruh ajaran, dan seluruh umat manusia, baik mulia atau tercela, semuanya diperlakukan sama di dalamnya. Allamah Tabrasi menulis tentang hal ini. Dan beliau juga mengatakan hal yang sama, namun tidak dengan kejelasan yang sama seperti yang dinyatakan Imam Syaukani. Sekarang Allamah Al-Faiz Kashani yang Syiah. Mari kita lihat apa yang dikatakannya pada tahun 1065 Hijriah. Referensi ini berasal dari Imam Razi. Tidak perlu dijelaskan secara detail. Cukuplah kita mengetahui bahwa beliau mengatakan ayat ini berlaku untuk urusan agama dan urusan duniawi. Tertulis dalam tafsir Kabir Razi bahwa amanah adalah amal saleh yang besar dan mulia. Artinya, amanah bukan sekedar keutamaan biasa, namun dalam ayat ini digunakan kata amanah atau kepercayaan dalam artian amanah merupakan tindakan kebajikan yang sangat mulia. Orang-orang beriman telah meningkatkan status amanah dengan mengikuti Rasulullah SAW ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka memenuhi setiap tugas yang diharapkan dari mereka dengan cara terbaik, sehingga memenuhi hak kepercayaan. Ayat Ahsana juga menyebutkan pokok bahasan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan hukum-hukum yang terbaik. Kita bisa mengambil ayatnya nanti, biarkan dulu. Ayat ini pasti ada, di dalamnya disebutkan kehormatan orang-orang mukmin. Siapakah hamba yang maha pemurah? Mereka adalah orang-orang yang ketika disapa dengan sesuatu, bertindak sebaik-baiknya. Ya, Hafiz Sahib, ada sesuatu yang terlintas dalam benak Anda? Anda mengingat sebagian karena Anda sudah mulai tersenyum. Jadi, hak kepercayaan dapat dipenuhi baik pada tingkat dasar maupun pada tingkat yang sangat mulia. Kehormatan orang-orang beriman disebutkan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa orang-orang yang menjadi hamba Allah, yaitu orang-orang beriman yang derajatnya tinggi, ketika sesuatu dikatakan kepada mereka, mereka bertindak sebaik-baiknya, yaitu berbagai macam bentuk. Perintahnya, meskipun dilakukan sedikit saja, maka dapat diterima. Namun apabila perintah tersebut dipenuhi dengan cara yang terbaik, maka disebut ahsan, atau paling baik.
dan merupakan ihsan Allah Ta'ala, yakni dalam amalan kita, baik ataupun buruk, siapapun yang Dia ampuni, Dia ambil amal baiknya, dan Dia tinggalkan amal buruknya. Jadi inilah topik bagus yang berhubungan dengan kepercayaan. Apakah Anda sudah menemukan ayatnya? Hafiz Sahib? Sudah ditemukan ya? Hafiz Sahib, silahkan Anda membacanya dulu. Mereka menemukannya melalui bantuan buku. Ini hak Anda, bacalah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi'u. Itu bukan ayat yang dimaksud, tetapi mengandung isi yang sama. Saya sedang berbicara tentang ayat yang lain. Silahkan Anda baca. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab. Coba berikan kepada saya agar saya bisa membacakan terjemahannya. Dalam ayat ini telah digunakan frasa ulul albab, mereka yang mempunyai pemahaman. Jadi kita harus menyimpang sedikit dari narasi utama untuk memahaminya karena ini adalah masalah yang sangat mulia yang disebutkan. Di mana ayat itu? Siapakah orang yang disebutkan di sini? Walladzina ijtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad. Seperti yang telah saya katakan bahwa kita tengah membicarakan tentang hamba-hamba Allah, ini adalah contohnya. Pada ayat pertama, orang-orang yang sama sekali menjauhi Tuhan-Tuhan palsu, wa anabu ilallah, dan menghadap Allah dan bersujud di hadapannya karena menginginkan kedekatannya. Lahumul busyra, bagi mereka ada kabar gembira. Fabashshir ibad, maka bergembiralah untuk hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qaul, siapakah hambaku yang mendapat kabar gembira? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, yang mendengarkan firman yang penuh perhatian dan mengikuti yang terbaik darinya. Mereka mengerjakan materi pelajaran yang paling sulit. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan di dalam fikirannya terdapat banyak simpul hikmah. Terjemahan ini dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau bersabda, ingatlah bahwa dalam frase ulul albab, lub mengacu pada pusat intelek, albab adalah inti itu, seperti biji kenari yang juga disebut sebagai lub. Apa artinya lubel lebab? Maksudnya, ini mengacu pada inti dari sesuatu. Beliau mengatakan bahwa dalam pikiran orang beriman, tidak hanya ada satu jenis biji yang seperti ini, melainkan ada banyak biji yang menyerupai jenis ini. Dan karena banyaknya biji-biji tersebut, mereka sampai pada realitas keadaan pada setiap pokok bahasan yang mereka renungkan. Maka ayat sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tandanya. Inna fi khalqis samawat wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Maka ayat sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tandanya. Bagi mereka yang memahami, tanda-tanda ini ada karena apapun yang ada di alam semesta ini,
pada setiap benda terdapat lub dalam pikiran orang beriman, dan melalui albab itu ia memastikan makna sebenarnya dari tanda-tanda itu. Jadi di sini juga kata yang sama digunakan, wa ulaika hum ulul albab. Merekalah yang mengidentifikasi hal yang terbaik dan mencapai hakikat dari materi. Ulul albab mengacu pada orang-orang yang memahami hakikat materi apapun. Ini adalah masalah terakhir yang setelah materi baru dimulai. Ada tafsir Imam Abul Fida, itu tidak perlu. Ada hadis Nabi SAW mengenai hal ini, yang juga secara eksplisit sesuai dengan ayat ini. Beliau bersabda, Adil amanata ila mani tamanaka. Barang siapa yang mempercayakanmu, penuhilah amanahnya. Entah itu demokrasi atau urusan lainnya, atau ketika seseorang memberikan suaranya kepada Anda, dan percaya bahwa Anda akan menjunjung tinggi haknya, maka menurut pendapatnya, dia telah mempercayakan orang yang terbaik. Oleh karena itu, adalah tugas Anda untuk tu'addul amanati ila ahliha. Menyerahkan amanah tersebut kepada pemiliknya yang sah. Mereka akan menjunjung tinggi hak itu dan tidak akan mengkhianati kepercayaan. Karena dalam memilih, perlu diingat untuk mempercayakan kepada yang tahu bagaimana mengembalikan kepercayaan tersebut. Tetapi jika orang-orang ini pengkhianat, yakni mereka yang telah Anda pilih, apakah Anda juga berhak untuk berkhianat? Mengapa tidak, Dr. Saib? Anda bilang itu tidak akan terjadi. Mengapa hal itu tidak terjadi? Bukankah itu sakit berbalas? Mereka mengkhianati dan Anda tidak punya hak untuk mengkhianati mereka kembali? Pokok permasalahan ini jelas dalam ayat ini dan ayat-ayat serupa. Jika mereka berbuat salah pada Anda tidak akan membalas kesalahan mereka. Jadi hak untuk membalas telah diambil sehingga Anda menghadapi mereka dengan pengkhianatan jika mereka mengkhianati Anda. Masalah membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan dibolehkan dalam beberapa kasus, dan kasus-kasus tersebut perlu diklarifikasi karena ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak pernah melanggar perjanjiannya dengan orang lain, tetapi ketika mereka melanggar perjanjian mereka, Allah memberi hak kepada beliau bahwa perjanjian itu sekarang dilanggar. Oleh karena itu, inilah makna membalas dengan pengkhianatan atas pengkhianatan di sana. Mereka telah kehilangan haknya, maka kamu yang wajib berbuat kebaikan dan kebaikan terhadap mereka. Maksudnya, dalam perjanjian yang dibuat, harus tetap terikat dalam lingkup perjanjian itu. Penyebutan keadilan umum tidak disinggung di sini, sehingga sebagian orang mungkin salah paham. Jika membaca hadis-hadis tersebut, mereka akan mengatakan ada yang lain di sini dan ada yang lain di sana. Di sana, ini sama sekali bukan tentang keadilan umum. Di sana, Rasulullah bersabda, pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak ada kaitannya dengan keadilan umum, melainkan berkaitan dengan saling pengertian. Kadang-kadang Rasulullah melepaskan hak-haknya karena pasal-pasal ini, dan berkorban meskipun berhak atas hak-hak tersebut, hingga musuh melanggar amanah mereka. Ketika mereka melanggar perjanjian, Allah Ta'ala membebaskan Rasulullah dari hal itu, sehingga sekarang beliau harus menangani mereka dengan cara beliau mengambil kembali hak-hak beliau. Hak-hak tersebut ada di tangan kalian sendiri, dan perjanjian-perjanjian ini tidak boleh menghalangi hak-hak kalian.
Sebagian orang menafsirkan hal ini sebagai hak untuk membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Rasulullah tidak pernah berkhianat dalam hal-hal seperti itu sekalipun. Dalam lingkup perjanjian itu, karena perjanjian itu dilanggar, maka hak-hak Nabi SAW dilepaskan, dan beliau menjunjung hak-haknya dengan adil, bukan dengan ketidakadilan. और अपने हकूक पर अमल पैरा अदल के साथ हुए, इंसाफी के साथ नहीं हुए। Baiklah, sekarang waktunya telah berakhir. Insya Allah, besok kita lanjutkan dengan materi yang sama menurut saya.